Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi hari ini, Selasa 11 Oktober 2022, untuk bersama-sama menerima makanan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Aliansis yang Suka Tidur. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 33. Demikian bunyinya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang wanita yang mengunjungi penjual tanaman yang menyediakan beragam tanaman bunga, pohon, dan berbagai perlengkapan untuk bercocok tanam. Setelah memilih beberapa bunga, ia melihat satu pot bunga yang menarik hatinya. Daunnya hijau bercampur merah dan bagian tengahnya berwarna krem. Dan yang lebih membuat ia tertarik, tanaman itu mengeluarkan beberapa bunga kecil yang berwarna merah muda. "Ini namanya bunga apa, Mas?" tanya ibu ini kepada penjualnya. "Oh, itu bunga aliansis, Bu," jawabnya. "Bunga ini sangat suka air," sambungnya lagi. Akan tetapi, si ibu mengacuhkan kata-kata penjual bunga tentang bunga aliansis yang suka air tersebut. Setibanya di rumahnya, beberapa kali ia memindahkan letak pot bunga aliansis supaya enak dipandang mata. Akhirnya, ia meletakkannya di dekat pintu masuk dan menambahkan pupuk serta menyiraminya. Pada waktu pagi, bunga itu masih kelihatan segar. Tetapi, betapa kagetnya si ibu ketika pada sore harinya bunga itu layu. Daun-daunnya terlihat lemas, batang-batangnya menjadi loyo dan rebah di atas potnya. Bunga itu menjadi seperti tanaman kangkung yang layu. Bunga ini pasti sudah mati, demikian pikir si ibu, dan ia pun segera menyiraminya. Sungguh luar biasa, hanya dalam tempo setengah jam, ternyata bunga itu kembali tegak dan segar. Si ibu ini berpikir, "Oi, bunga ajaib nih." Dan akhirnya bunga itu pun menjadi mainan dari sang ibu. Kadang-kadang ia sengaja hanya menyiraminya sekali dalam sehari, dan bunga itu akan tidur lagi sampai disirami kembali. Kebiasaan bunga itu bangun dan tidur akhirnya membuat bunga itu mulai mengering. Daun-daunnya mulai rontok satu persatu. Batangnya yang tadinya berwarna merah segar kini mulai kecoklat-coklatan. Ibu ini menjadi bosan melihat bunga tersebut karena begitu cepat layu. Akhirnya, karena memang bunga itu sudah hampir mati, maka ia mencabutnya dan menggantikannya dengan bunga lain yang tidak perlu terus-terusan disiram. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sifat dari bunga aliansis yang suka tidur ini bisa menjadi gambaran untuk hidup kekristenan. Tidak sedikit orang Kristen yang selalu tertidur dalam tanda kutip dan harus disiram dalam tanda kutip baru bangun. Didorong-dorong dulu baru mau berdoa dan membaca firman. Harus dikunjungi dan dinasehati baru mau ke gereja. Ada kesulitan dulu, baru mau cari Tuhan. Harus kepepet dulu, baru mau setia kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang timbul tenggelam di dalam mengikut Tuhan. Tidak ada kesadaran atau kerinduan dari hati yang terdalam untuk bertumbuh dari hari ke hari dan melakukan sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jika mereka membiarkan diri dalam keadaan seperti ini,
maka lambat atau cepat kerohanian mereka akan mengering dan mati seperti bunga aliansis yang diceritakan tadi. Saudara-saudaraku, Tuhan bahkan menghendaki agar hidup kita tidak cuma bertumbuh, tetapi juga memberikan buah, seperti yang ditulis dalam surat Kolose pasal 1 ayat 10, demikian bunyinya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, jika ada di antara saudara yang pagi hari ini menyadari bahwa keadaan rohani saudara sedang tertidur, mari segera bangun dan benahi diri dengan mencari Tuhan, serta memperbaharui komitmen saudara untuk setia dan dengan tekun mencari Tuhan setiap hari. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, karena tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya tiba. Mari renungkan apa yang telah kita dengar pagi hari ini. Jangan lagi terlena oleh segala kemewahan dunia, terlena oleh segala kesukaan daging, keinginan hawa nafsu daging, tetapi kita harus terpikat kepada Yesus Kristus, dan hari demi hari kita harus mendekatkan diri kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami, dan kami mohon pagi ini Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu membangkitkan kami sehingga kami tidak tertidur lagi, tetapi selalu berjaga-jaga dan bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Bapa, bila ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan secara rohani, sehingga seperti orang yang tertidur, terlena oleh berbagai-bagai hal dari dunia ini, tolonglah mereka. Engkau mengasihi mereka, dan kami berdoa kiranya Roh Kudus membangkitkan mereka, supaya mereka tidak lagi dalam keadaan tertidur, tetapi bangkit, bangun, dan melakukan segala yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa-Mu, kasih-Mu melindungi kami umat-Mu Bapa, dari segala tipu daya iblis, dari segala panah berapi dari iblis, sehingga kami aman, terpelihara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Biarlah kemuliaan Kristus terpancar lewat hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.